Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Apa kabar nih? Kembali lagi bersama saya Muhammad Faris Muslim dalam podcast Ngobrol-ngobrol santai. Di sini kita akan membahas mengembangkan toleransi beragama sejak dini. Tentunya saya tidak sendirian di sini. Di samping saya sekarang telah ada narasumber kita, yaitu Bang Dimas Fahri dari program studi jurnalistik, yang juga pemimpin redaksi Lapni di Ciputat. Nah, Masya Allah banget ya nih Bang Dim, kabarnya? Alhamdulillah sehat, Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan selanjutnya, apa sih yang Bang Dim tahu mengenai toleransi beragama ini, Bang? Nah, kalau ditanya apa yang gue tahu soal toleransi beragama gitu ya, kurang lebih konsep toleransi beragama tuh kayak gimana semestinya kita tuh bersikap sebagai umat beragama, menyikapi keyakinan, kepercayaan ataupun praktik cara orang-orang yang tidak tidak sama agamanya dengan kita gitu. Jadi bagaimana kita memperlakukan mereka, bagaimana cara kita bergaul dengan mereka gitu. Nah, itu dengan cara toleransi gitu. Jadi jangan hanya karena kita berbeda cara agama gitu kemudian kita berlaku diskriminatif atau punya persepsi buruk terhadap mereka gitu. Jadi jangan sampai adanya perbedaan itu jadi penghalang buat kita berteman sama mereka, bergaul sama mereka. Jadi dengan adanya toleransi beragama itu mencegah kita untuk berbuat yang tidak-tidak gitu atau hanya karena berbeda tadi gitu. Jadi kita harus rukun dan harus selalu menjunjung apa ya kehidupan rukun gitu loh sesama makhluk sosial gitu kan. Jadi dengan toleransi kita bisa apa ya bersikap sewajarnya aja gitu terhadap perbedaan beragama itu sih kurang lebih. Hmm, Iya, Bang. betul. Ya, jadi begitu ya, teman-teman. Jadi toleransi beragama itu penting banget ya. Penting banget, penting banget. Hmm. Selanjutnya nih, Bang Dim, Yap, apa tuh? bagaimana kita bisa belajar dan menghargai perbedaan agama di sekitar kita? Hmm, apa tadi? Belajar. Belajar dan menghargai perbedaan agama di sekitar kita. Terkait dengan belajar atau menghargai ya. Ini kan berhubungan dengan toleransi beragama di usia dini Iya, ini ya. Yang paling tepat biar apa ya? Biar anak-anak itu memahami bahwa mereka tuh harus menghargai perbedaan agama tadi gitu ya, mendorong apa ya, mengedepankan sikap toleransi itu cara yang paling mudah adalah jangan membatasi pergaulan mereka atau pergaulan kita sekalipun gitu sebagai orang dewasa dengan menjalin hubungan dengan orang-orang yang ya katakanlah bukan orang Islam, non Islam, non Muslim gitu ya. Jadi jangan sampai kita sendiri pun membatasi diri kita untuk bergaul dengan orang-orang ya Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu gitu. Jadi cara yang paling tepat adalah itu tadi. Jangan sampai kita harus apa ya mengenalkan pada anak-anak bahwa mereka tuh ya tidak apa-apa gitu bertengkar dengan mereka gitu. Jadi jangan sampai hanya karena tadi berbeda secara agama kita membatasi pergaulan mereka. Maksudnya cara yang paling tepat itu adalah dengan membiarkan mereka tuh bergaul dengan ya orang Kristen, orang Katolik. Biarkan mereka berbaur, biarkan mereka mengenali bahwa orang-orang Kristen, Katolik sekalipun itu nggak jauh beda sama kita gitu. Ya mungkin beda secara agama, secara praktik ibadah, secara kepercayaan, tetapi ya masa hanya karena berbeda secara agama kita apa ya tidak boleh untuk bergaul, untuk berteman gitu ya. Jadi gitu mungkin Tes jawabannya untuk yang tadi. Oh, iya. Berarti kita diperbolehkan bergaul dengan berbeda-beda agama. Betul. Iya, Jadi jangan sampai hanya karena berbeda anak-anak tuh dibatasin atau malah diajarkan yang enggak kayak dikasih tahu gitu kalau wah si ini nih nanti begini 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 wah di sini nih kafir nggak boleh berteman nggak boleh lihat kayak nggak boleh punya hubungan atau gimana itu jadi nggak boleh nggak jadi boleh ya. kita tuh sebagai orang dewasa harus ngasih pemahaman itu ke anak-anak gitu. Biar kita juga bisa memahami berbagai agama-agama masing-masing gitu ya. Betul Des, betul betul boleh. Ya, langsung next ya, Betul, Dim. boleh. Apa yang dapat kita lakukan di rumah atau sekolah kita selalu mendukung toleransi beragama?
Nah, kalau cara bikin suasana di rumah atau sekolah ya, mendukung budaya beragama, itu mungkin adalah dengan tadi gitu. Jadi kalau misalkan, kan saya sering dengar dari, saya punya teman juga ya, orang Kristen gitu, dia dulu pernah cerita gitu. Dulu pas dia SMP, SD gitu, dia tuh sering dijauhi teman-teman muslimnya gitu. Tadi beda agama itu gara-gara beda agama. Padahal itu kan ya nggak boleh gitu loh. Jadi jangan harus sampai sama satu nasi. betul, jangan sampai hanya karena beda cara agama ya mereka dijauhi, itu nggak boleh gitu. Jadi tanamkan pemahaman kepada anak didik. Kalau di sekolah kan berarti yang berperan itu guru. Kalau di rumah itu yang berperan orang tua kan, dan keluarga lah gitu. Nah, orang tua dan keluarga dan guru-guru tuh harus paham bahwa jangan sampai tadi hanya karena berbeda cara agama kemudian membatasi pergaulan anak-anak tadi gitu loh. Karena itu gak baik buat si anak nya pun gak baik buat si anak yang dicap beda tadi ya, beda agama gitu. Jadi ntar dia ngerasa kayak loh kok gue dijauhin teman-teman gue ya. Terus si anak satunya lagi, wah dia beda nih, gue gak mau temenan gitu, dia kafir lah, itu gak boleh tuh karena karena kalau dari kecil aja diajarin begitu ya nanti sampai dia dewasa pun tetap akan begitu gitu. Jadi itu kan yang gak baik kan gitu. Jadi ya itu tadi yang orang tua dan keluarga dan guru harus paham bahwa tanamkan pemahaman kepada anak-anak bahwa mereka tuh boleh berteman dengan siapa saja selama ya tidak melakukan hal-hal yang buruk gitu ya. Karena bergaul kan enggak apa ya? Bukan tindakan yang buruk kan gitu. Selama tidak melakukan kriminal atau kenakalan tertentu ya nggak apa-apa gitu. Itu sih paling yang bisa saya jawab, Riz. Berarti peran orang tua sama guru itu sangat sangat penting ya. Penting banget, penting banget. Soalnya anak-anak tuh kan rentan banget ya. Iya. Maksudnya tuh dia tuh bakalan nerima mentah-mentah apa yang diomongin orang tua, apa yang dicontohin orang tua, pun guru-guru gitu. Jadi jangan sampai guru sama orang tua itu ngajarin hal-hal yang memungkinkan anak-anak tadi melihat orang-orang yang beda agama tuh secara berbeda. Itu nggak boleh, nggak boleh. Karena kan mereka sebenarnya sama-sama manusia. Jadi ya udah berteman saja gitu, sampai saja lah gitu. Saling menghargai intinya ya. Betul, 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 betul. Nah, next ya Bang Dim. Apakah ada kegiatan atau cerita yang dapat kita bagikan untuk merayakan keberagaman agama di lingkungan kita, Bang Dim? Nah, terkait kegiatan gitu ya atau kegiatan Menteri Beragama tadi ya? Ya, merayakan keberagaman agama. Kita harus bisa kayak semacam apa ya, menyadari bahwa kita tuh nggak mungkin kita tuh sama semua gitu kan. Ya, Pasti betul. dan sendiri termasuk ya berbeda dalam menganut agama. Nah, cara yang paling tepat untuk merayakannya adalah sering-sering kayak semacam ngadain apa ya, obrolan bareng atau bergaul bareng kayak atau kalau di lingkungan rumah atau di lingkungan rumahan gitu ya. Nah, itu bisa dimulai dengan kerja bakti bareng-bareng gitu. Jadi maksudnya tuh dengan adanya kegiatan kayak kerja bakti bareng atau jalan-jalan Mendekatkan kita. betul. Ada rasa kedekatan, terus ada rasa saling ya terikat gitu kan. Iya. Sama terikat tadi. Orang-orang tuh ya bisa menyadari bahwa mereka pun saudara kita gitu. Iya. Itu sih harus kemungkinan. Jadi adain sebanyak mungkin kegiatan yang memungkinkan orang-orang lintas agama yang berbeda cara agama itu bersama gitu. Jadi jangan sampai karena udah mah beda gitu ya, udah sekat gitu, terus nggak pernah ada di satu forum, di satu kegiatan yang mereka tuh bisa berinteraksi gitu loh. Jadi karena kurangnya interaksi sama komunikasi, ya mereka jadi kurang saling memahami gitu, kurang bisa saling memahami. Jadi harusnya mereka adain kegiatan sebanyak mungkin tadi pertemuan antar orang beda agama gitu. Berarti di suatu daerah itu harus banyak kegiatan yang di mana daerah itu berbeda agama ya, dan banyakin kegiatan biar bisa merasakan kebersamaan meskipun Betul, berbeda-beda agama. ya betul betul. Soalnya kalau misalkan orang yang dalam hidupnya dari kecil sampai dewasa hidup di satu komunitas yang sama terus, Iya. misalkan dia kecil di mana di lingkungan
di lingkungan rumahnya Islam semua, Iya. terus SMP SMA juga sama, mondok gitu kan, SMP SMA mondok itu kan Muslim semua pasti Iya. kan. Nanti dewasanya tiba-tiba pas ke masyarakat tahu-tahu ternyata ada yang beda. Nah kalau nggak biasa tuh bakalan kaget gitu. Iya. Biasanya dari kecil pun, dari anak usia dini SMP SMA tuh udah dikenalin kalau Puasanya biar lebih jauh. terus biar ramah pada sesama gitu. Iya, betul. Ya, jadi. So next nih, udah nih. Betul, udah. Nah, sekarang ada lagi nih pertanyaan nih. Bagaimana cara kita menjelaskan makna toleransi kepada anak-anak muda dengan cara yang mereka pahami? Oh, cara mengajarkan toleransi pada anak muda ya. Iya, anak muda. Nah, anak muda juga itu kalangan yang terbilang cukup terbuka lah ya mereka tuh untuk karena peralihan dari anak masa kanak-kanak gitu kan ke menuju dewasa gitu. Jadi kalau caranya yang mungkin adalah tadi paling ya kenalin mereka sebanyak mungkin dengan orang yang berbeda dan beri pemahaman kalau ya mereka tuh nggak sendiri gitu loh. Jadi mereka tuh ya, ada orang lain yang memang punya kepercayaan atau agama yang berbeda gitu. Jadi mereka tuh harus dikenalin diajak untuk banyak bergaul gitu ya. Untuk untuk punya sebanyak mungkin teman lintas agama, jadi nggak cuma agama yang dia punya ya yang anut aja gitu kan. Dan kenalin bahwa itu tuh penting gitu. Jadi kenal atau punya ikatan pertemanan dengan mereka itu penting untuk tadi membangun rasa kepercayaan, kebersamaan, pemahaman bahwa ya mereka tuh sama kayak kita gitu, sama-sama manusia. Indonesia, sama orang Indonesia dan sama-sama hidup untuk mencari ketenangan gitu loh. Jadi ngapain ribut-ribut gak penting gitu kan. Kalau anak muda mungkin jauh lebih terbuka lah ya terhadap hal ini, terhadap perbedaan gitu. Ya yang sangat mengkhawatirkan adalah gimana kalau misalnya si anak muda tersebut terbuka gitu, cuman lingkungan rumahnya atau lingkungan Tidak bisa belajar. sekolahnya ya tidak jarang membicarakan hal itu bahwa itu penting. Nah itu yang berbahaya sih. Nah jadi ya tadi paling caranya adalah kenalkan mereka dorong mereka untuk bergaul sebanyak mungkin dengan orang-orang yang berbeda keyakinan mungkin gitu. Jadi dalam pergaulan ini biasanya anak-anak muda ya yang lebih ya mereka lebih terbuka lah. Ya lebih terbuka ya. Kan anak muda sekarang tuh mereka kan terpapar medsos, terpapar dan semacamnya. Jadi kemungkinan sering nonton film barat, film ini itu. Jadi kemungkinannya mereka jauh lebih terbuka lah ya. Ketimbang mungkin generasi-generasi sebelumnya yang condong belum terbuka terhadap hal-hal begitu gitu. Gitu sih. Next ya Bang Dim. Next. Nih bagaimana kita dapat mengajarkan anak-anak untuk tidak membuat asumsi negatif tentang orang lain berdasarkan agama mereka. Oke, mengajarkan anak untuk tidak berasumsi negatif. Ya tadi gitu. Jadi kalau misalkan mereka bertanya gitu kan, ya namanya anak kecil kan suka nanya yang suka bertanya macam-macam gitu ya. Jadi pasti gitu. Ini agamanya beda kok ibadahnya beda. Nah itu tanamkan bahwa ya itu cara mereka untuk mensyukuri atau beribadah atau berterima kasih atau bersyukur kepada Tuhan gitu. Jadi konsepnya sama, cuman mungkin ya sekalipun jadi tujuannya mungkin sama gitu, cuma mungkin caranya berbeda gitu. Jadi tanamkan ke anak-anak bahwa perbedaan tadi itu tidak serta-merta untuk menilai mana yang benar mana yang salah. Jadi ya jangan karena kalau udah penilaiannya benar dan salah, terus kita tuh bisa loh terjebak menilai kalau kita ini benar, kita ini merasa benar, terus orang lain salah. Nah maksudnya tuh
kalau udah terjebak di pemikiran seperti itu, Ya, nanti dengan kita menilai salah, kita selalu menyalahkan mereka gitu kan, menyalahkan terus kayak wah lu salah lo yang bener itu gua ya. Kalau gitu namanya udah kayak ngadu gitu kan, ngadu Ya. siapa yang paling benar, siapa yang paling salah gitu. Itu gak boleh bahaya gitu. banget ya. Bahaya. Jadi kalau ke anak-anak itu beri mereka pemahaman aja gitu sebetulnya. Jadi jangan jangan kalau mereka nanya jangan sampai kayak jawab sejujur dan sepintar kita lah gitu. Jadi jangan sampai nggak dijawab pun jangan sampai rasa penasaran mereka kita anggap kayak hal yang apa ya, yang biasa aja gitu. Karena bisa jadi mereka benar penasaran dan kalau misalkan cara jawab kita itu keliru, bahkan sampai bilang kalau mereka tuh misalkan ya misalkan mereka tuh salah, mereka tuh berdosa kafir, nah itu bahaya soalnya. Bahaya Bang. Bahaya. Yang dikedepankan dulu gitu kan sebaiknya adalah memahami kalau perbedaan itu fitrah. Ya, Jadi ya zaman dulu kan ada perbedaan gitu kan, nggak ada yang namanya sama semua gitu. Jadi tanamkan kalau betul ada terus dan itu memang udah fitrahnya gitu. Dan ya gitu sih paling harus kurang lebih. ya, nanti balik lagi ke awal ya. Jadi pemahaman dari eh, apa ya, orang tua itu benar-benar sangat penting perannya ya. Penting perannya penting. Harus bisa benar-benar ngasih pemahaman yang betul, benar, kebenaran. Betul sekali, betul sekali, betul sekali. Ya, mungkin di sini saja ya Bang Dim. Oke. Untuk apa podcast kita hari ini. Nah, gimana teman-teman? Sangat hebat, betul kan? Narasumber kita ini. Nah, mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you.